Bang Bri ada di Salatiga, sekarang ada di Santoso Garage Car. Yang punya ini adalah seorang pengusaha, karena usahanya itu banyak banget. Ada derek, ada bengkel restorasi, ada banyak lah. Nanti cerita aja langsung sama orangnya, samperin aja. Kita ada di salah satu bengkelnya guys. Bengkelnya tuh ada banyak. Halo Om Yan. Oh, halo Mas. Apa kabar Om? Baik. Ketemu lagi apa nih Om? Sehat-sehat. Lagi apa nih? Ya, biasa Mas. Kita di kegiatan harian di bengkel tetap Kontrol ya Om ya. membangkitkan mobil sejarah mobil tua. Yes, pokoknya jangan sampai patah semangat. Alfa guys, yang penasaran sama Om Yuan ini orangnya seperti apa, ikutin terus aja videonya. Kita ngobrol-ngobrol tentang profilnya Om Yuan sama bengkelnya yang luar biasa ini. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Usahakan ya memang sasis-sasis yang utuh, karena kembali lagi kalau udah sasis gini nggak utuh ya, kita mau las mau apapun tuh pasti nggak akan sempurna sepresisi seperti aslinya lagi, pasti. Om, Ya, di sini ini bengkel ya, bengkel restorasi. betul, kita restorasi tapi kita lebih ke mobil-mobil tua ya. Lebih ke mobil tua. Kita lebih ke mobil tua. Ya, kalau di bengkel kita masih lakukan kegiatan merestorasi mobil. Kita masih rutin sampai sekarang masih, karena PR kita masih banyak, ya kan, masih numpuk. Dan ini Banyak banget mobil. hobi juga kita ya seneng aja ngelakuin ini semua kegiatan kita. Nah ini yang menarik nih. Dari sekian banyak mobil ini mobil pesanan orang atau orang bengkelin ke sini atau gimana nih Om? Jadi kita campur ini. Ini kita ada yang milik kita pribadi, karena tadinya kan kita itu bengkel dari ngerjain mobil kita sendiri, khususnya mobil-mobil tua ini. Terus dari sekian waktu, terus banyak teman-teman yang akhirnya klien-klien yang pengen mobilnya bahkan beli dari kita, dibangun di tempat kita juga, direstorasi sampai jadi di tempat kita juga. Ya akhirnya nyampur, ada yang kita ngerjain punya klien, ada yang kita ngerjain yang punya sendiri gitu. Tapi prinsipnya sama kan, karena kerja-kerjanya semua juga kita mobil-mobil tua semua ya. Yang di sini yang kami baru proses itu yang paling tua ya tahun-tahun era 40-an ya. 40-an Ya, dekade tahun 30 ada nih. Ini Oh, 3. ini 30. Ini apa? Ini Opel Kadett ini tahun 38. Oh. Ya, ini 38. Dekade tahun 30-an. Ini udah berapa persen ya? Kalau ini untuk mesin kita kaki-kaki semuanya ya mungkin 60% ya. Udah 60%. Itu udah ada, mesin udah hidup itu. Kaki-kaki itu udah udah ready. Kita tinggal PR aksesoris, interior, kelistrikan, finishing ya kan, ya. finishing ya. Sama kanvasnya itu kan kemudian cabrio kan itu. Jadi buat teman-teman Alfa guys yang pecinta mobil klasik, pasti nggak asing nih sama mobil yang di belakang ini. Karena ini sering banget ikut kontes, apa ini mobil apa Om, bisa dijelasin nggak sih? Ini mobil Dodge ya. Ini mobil Dodge keluaran Amerika dari ya? Amerika. Ini tahun 1948 ya, tahun 1948. Jadi kebetulan ini memang mobil masih kita pertahankan orinya. Orisinilnya. Kecuali cat. Ya, cat kita udah repaint lagi, interior juga udah kita cover lagi, tapi seluruhnya kita masih pakem asli bawaannya semuanya. Mesin masih asli semuanya. Masih dibuat semirip mungkin sama yang aslinya ya. Ya memang aslinya seperti ini. Kayak bajunya ya. Ya, aslinya masih seperti ini. Dulu dapatnya ini gimana Om? Kita dulu dapat ini di Jogja nggak salah, di Jogja. Kondisinya Jalan, cuma waktu itu kan catnya udah habis kan. Kropos itu. Kalau keropos nggak? Enggak ya? Nggak. Ini 90% utuh. Nah itu hebatnya mobil-mobil zaman dulu itu jarang ada yang kropos ya, karena mungkin bahannya juga beda ya. Kualitas platnya juga materialnya mungkin beda ya. Dan mungkin kebetulan ini nyimpennya juga di dalam kan, jadi nggak di panas hujanin gitu. Waktu saya dapat masih tersimpan dengan baik lah. Body sih kita nggak banyak ngelas, cuma sedikit, minim. Body memang utuh. Ya ini yang saya bilang tadi, dapat mobil ini sefakturnya masih lengkap semuanya, data. Ya ini mobil ini itu sampai dulu masih bawaannya semuanya ini
sampai nokolnya lama ini kan. Waktunya turun dari kapal, pembelian tanah ini kan. Nokolnya dari dulu seperti ini. Dulu juga kita ada plat STNK lama itu ada di situ tuh. Sesuai semua ini. Noka Nosin masih sesuai semua. Dodge yang seri ini Om cuma punya berapa ini? Ini ada, kebetulan di sini ada 2 nih. Satu ada hijau. 2? Nah, itu satu hijau sama itu seri tipenya sama. Iya. Hijau Ini serinya sama, tahunnya sama nggak? Sama. Ini Sama tuh juga? 47, 48, modelnya masih sama. Ini pernah ikut apa aja nih Om? Wah, kalau Event apa aja ini nih? hampir semua event. Kebetulan kita event paling aktif kan di PPMKI ini kita aktif sekali. Dan setiap event kita selalu ikut. Ya meskipun kita ganti-ganti unit ya, cuma ini yang paling aktif, ini paling kita sering bawa kemana-mana nih. Ke Bali, Munas waktu ada acara di Bali kita ikut PP, ini ikut. Kendarai kita pokoknya jangan sampai kita ya kalau bisa niat kita berangkat pulang ya kita tetap naikin. Pertanyaannya bensinnya habis berapa Om? Kita nggak pernah ngitung. Yang penting bensinnya jangan sampai habis, jalan gitu aja. Kalau kita ngitung pusing nanti. Loh, kita tuh udah bisa jalan sehat, lancar, pulang pergi itu udah luar biasa. Alhamdulillah kita kan. Ya kan? Bensin nomor sekian lah gitu kan. Kayak niat kita kan memang kita udah nggak mikir boros apa enggak. Ya masih bisa menikmati udah syukur kita. Benar. Sekali player seliter. 1,3 bukan satu banding 3 kilo tapi 3 rumah. Wow. Iya kan? Jadi 3 rumah habis gitu kan. Kan ada yang kita V8 5000 cc gitu kan, dari gitu kan. 1,3-nya 1,3 rumah bukan 3 kilo. Kemarin itu sempat liputan juga di Solo. Iya. Namanya Garasi Si Oto ya. Om Sigit itu juga PPMKI juga. Jadi buat Alpha Guys yang belum tahu, belum nonton videonya, cari aja di channelnya Alpha Gloss ya. Ya, Pak Sigit wah itu bagus tuh impalannya itu. Itu istimewa itu. Itu impala tinggalan itu sejarah impala istimewa, mungkin lahir di Solo dan sampai sekarang masih bertahan di Solo itu masih orisinil itu. Bagus kalau itu impalanya. Penasaran kan? Nonton aja videonya. Impala 62 bagus itu. Om, ya. Kayaknya sambil duduk asik nih. Oke, ya. Mari silakan. Sambil cerita-cerita. Sekarang Bang Bri pengen tahu nih. Pasti kalian juga pengen tahu juga kan gimana sejarahnya Santoso Classic Car. Menurut riset saya nih Om, kayaknya ini tuh diturunkan dari Bapak ke Om Yuan ya, benar ya Om? Oh betul, ya. Bener, ya? Jadi kenapa Santoso itu karena Santoso itu nama bapak saya, orang tua saya kebetulan udah almarhum. Ya, memang dari awal dulu berkecimpung ya di dunia otomotif khususnya sejarah mobil tua lah gitu kan, menyimpan mobil tua ya kan, sampai merestorasi sendiri, akhirnya sampai ya semua dikerjain sendiri lah kalau ada kerusakan, akhirnya sampai punya bengkel sendiri tapi khusus tetap mobil tua. Yang diturun langsung itu adalah bapak saya ngerjain semua dengan karyawannya. Dan sampai sekarang kita pun juga karena bukan hanya meneruskan tapi memang dasarnya kita tuh seneng gitu kan, dari seneng. Mobil tua itu kita seneng, jadi ngalirnya jadi estafetnya cepet aja. Jadi bapak nggak ada dan kita masih ditinggalin berapa mobil tua dan ada bengkel juga restorasi, ya kita tinggal melanjutkan aja sampai sekarang. Jadi ada derek juga, jadi buat kalian teman-teman di area Salatiga dan sekitarnya kalau butuh derek bisa langsung hubungin ke Santoso Classic Car. Dan juga ada yang spesial nih, ternyata Om Yuan ini punya museum mobil klasik, mobil tua, ada di Solo. Tepatnya di mana sih Om? Kebetulan kita ada museum transportasi di sana di Wahana Wisata The Heritage Palace ya. Lebih tepatnya itu kita di Gembongan, Pabelan, Kartosuro. Jadi ya mendekati Solo tapi ikutnya Kartosuro ya. Kartosuro. Jadi itu adalah tempat ex pabrik gula ya kan, yang sekarang sudah direvitalisasi dan akhirnya menjadi wahana wisata, yang di sana juga cagar budaya gedungnya yang utama di situ ada sebagai maskotnya. Di dalamnya juga kita udah terkonsep juga, salah satunya ada museum transportasi sejarah mobil tua di Indonesia. Jadi mobil yang lahir di Indonesia ya. Jadi kita bukan import ya. Artinya kan jadi memang itu yang mengaspal pertama kali di Indonesia, meskipun bukan mobil buatan Indonesia, tapi memang dia lahir misalkan kayak DOS tahun 48 ya, memang dari tahun segitu 48 itu DOS itu sudah di tahun 48 di Indonesia sudah ada. Ya, yang tersisa inilah yang akhirnya tetap kita pertahankan, kita rawat dan kita bisa jadikan wisata edukasi. Ya, masuklah di
heritage itu menjadi satu konsep yang akhirnya bisa menyatu. Buat kalian yang penasaran dengan mobil-mobil klasik itu bentuknya seperti apa, langsung aja memang sana ajak keluargamu ya toh. Anaknya diajak, istrinya diajak. Nah, yang spesial di sana juga biasanya kalau museum transportasi itu dipegang aja nggak boleh. Nah, kalau di sana dinaikin boleh loh, enak toh, bisa buat foto-foto. Dari sekian banyak koleksinya Om Yuan nih, mobil apa yang jadi kesayangannya Om Yuan? Nah, ini kesayangan. Nah, ini termasuk kesayangan ini. Kesayangannya. Berarti nggak boleh dijual. Oh. Kalau dititipin boleh. Langganan. Berarti kan sini nerima restorasi juga ya. Jadi kayak ada klien gitu mau restorasi mobilnya ke sini bisa kan Om? Oh bisa. Akhirnya menjadi hobi, jadi peluang bisnis. Jadi yang tadinya kita untuk merestorasi mobil kita sendiri, kita sekarang juga peluang juga teman-teman yang mau restorasi di tempat kita, ya kita tetap tampung. Tapi dengan catatan, ya kalau bangun mobil tua itu ukurannya kita kesabaran. Iya, artinya kita nggak seperti kayak bangun mobil baru ya. Betul. Ada uang, ada barang gitu kan. Artinya spare part misalnya gitu kan. Kendala mobil tua itu kan yang paling susah itu satu ya SDM-nya yang memang SDM-nya mumpuni, yang mengerti karakter mobil tua. Terlebih kita kan tidak hanya satu fokus satu merek ya. Ibaratnya VW gitu kan. Tapi itulah jadi tantangan kita. Jadi spare part apapun yang jadi kesulitan ya itu menjadi tantangan kita, gimana caranya kita bisa gitu kan. Kita lebih kembali ke pakem orinya. Jadi yang terlihat di sini ya. Jadi kita jarang menemukan mobil yang di custom, artinya dirubah baik itu bentuk mobil ya. Jadi kita lebih ke pakem orinya, bawaannya mobil itu. Kebetulan selain kita tuh hanya ditinggalin orang tua itu nggak hanya mobilnya, tapi bahkan spare part aja kita mungkin ditinggalin berapa gudang ya. Tapi kan bukan berarti terus itu bisa mengcover semua juga enggak. Artinya kita harus tetap berburu. Ya kita ada komunitas, kita cari info ke teman-teman. Kan teman-teman ini ada yang hobi melapak, ada yang hobi ngumpulin mobil tua, ada yang hobi ngumpulin spare part. Ya kalau memang teman ada dan kita butuh ya kita tinggal info ke teman, kita butuh, itu sudah terbantu. Tapi kalau udah mentok di lokalan kita Indonesia nggak ada, ya kita mau tidak mau kita harus import. Restorasi mobil tua itu lama, ya harap dimaklumi karena cari spare partnya itu juga nggak mudah. Bisa sampai dari luar negeri dan itu penunggunya lama banget ya. Dan ngakal sih kalau mobil tua itu kita harus banyak akal, kita jalan. Artinya otak kita tuh nggak hanya kalau nggak ada kepentok harus beli. Kayak mobil baru kan kita ada duit beli spare part ada pasang gitu kan, plug play gitu kan pasang. Karena mobil tua kita harus ngakal. Makanya khususnya teknisi kayak montirnya gitu kan. Montir-montir yang memang harus tahu ini mobil karakternya seperti apa, yang dibutuhkan apa, kesulitan di mana, fungsi ini dioplos ini ya pasti ada perubahan. Lah perubahan itulah kita mainkan mungkin dengan bubut apa ya kan, kita bikin lah, tapi secara fungsi dapat. Nah desainnya bentuknya juga masih menyerupai bentuk aslinya kan, sekarang bisa kayak gitu. Jadi kalau mobil tua itu memang kita lebih perlakuan khusus ya. Artinya khusus itu kita juga memberikan pengertian sebelum klien itu masuk ke kita. Artinya itu saya nggak mau ukurannya klien hanya ukurannya dia punya duit gitu ya. Karena ukuran mobil tua itu apalagi terlebih kita mainnya kan, kita tuh bangun itu kan karena pakai hati ya. Kita lebih seneng hobi. Jadi lepas dari bisnis itu jangan ukurannya saya punya duit, pokoknya kalau bisa lebih cepat lebih jadi itu. Tapi kan di lapangan nggak seperti itu. Mobil tua kan nggak seperti itu. Kita disiapkan duitnya, kalau kita spare part yang dibutuhkan nggak ada, kan duit ini nggak ada artinya, ya kan? Bisa duit ini habis buat nyari spare part, bisa juga kan? Nah, akhirnya kita ngasih pengertian waktu, kita harus ekstra kesabaran. Kita tetap lakukan kerjaan, kita tetap kerjakan, progres tetap ada. Maksudnya yang mana bisa kerjakan dulu, yang memang ini masih kendala ya kita tinggalkan dulu. Rangkaian mobil ini kan banyak kan, nggak hanya di bodi, kaki-kaki, ekstra lagi gitu. Nah, jadi terus selama ini kalau klien itu sudah ada chemistry dengan kita, yang penting ada chemistry dulu. Saya kan nggak mau klien mentang-mentang ya itu tadi, duit gini, saya nggak bisa, kita nggak bisa kerja, otak kita malah buyar, ya kan? Karena kita mau apa? Kita ngakal lah, kita kalau udah ditekan kayak gitu, kita nggak bisa kerja, otak kita malah nggak bisa mikir. Nah, makanya kasihlah kita kelonggaran bukan berarti terus kita membiarkan, nggak, tetap kita ada progres. Nah, disitulah kalau udah ada chemistry dengan klien, ya alhamdulillah, artinya kita tetap bertanggung jawab.
beli dari kita, bahan dari kita, bangun dari kita, ya kan, selesai dipakai, siap pakai sudah kita serahkan. Selebihnya nanti kalau ada perawatan ini dan itu kerusakan, kita tetap bertanggung jawab. Artinya kita tetap menampung, kita tetap memonitor gitu kan. Mau perawatan tetap kita siap. Om boleh kasih tips ya Om buat teman-teman nih Alpha Guys yang pengen coba bangun restorasi dari bahan, itu bisa kasih tips nggak untuk cari bahan itu harus yang apa, atau yang penting mesinnya bener, atau yang penting bodinya nggak keropos atau apa, tipsnya gimana Om? Ya, kalau mobil tua itu sekarang kita itu tidak bisa memilih. Artinya yang masih ada pun kita seneng masih terselamatkan itu ya itu pilihan. Sudah ya itu mau tidak mau itu menu yang harus kita pilih. Usahakan ya memang sasis-sasis yang utuh. Karena kembali lagi kalau udah sasis gini nggak utuh ya kita mau las mau apapun tuh pasti nggak akan sempurna sepresisi seperti aslinya lagi. Pasti. Tak jamin itu pasti nggak mungkin bisa sempurna ya kan. Susah nggak Om cari bahan? Kalau bahannya kalau untuk body repair kita nggak susah, cuma timnya yang bisa diajak dengan kita supaya mengerti apa yang kita mau, dan mau itu artinya mau sesuai pakem yang ayo kita bangun seperti lah, itu yang harus ada chemistry juga, harus ada ya. Jadi lepas dari kita tuh dia udah nangkep gitu loh. Mau kita tuh apa gitu loh, dan maunya kita akan dikerjakan seperti apa gitu. Jadi buat teman-teman Alpha Guys yang mau restorasi atau mau jalan-jalan ke museum atau mau derek mobil, langsung aja hubungi Santoso Classic Car aja di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Alpha Gloss. Oke, sama Instagramnya jangan lupa ya. Buat kalian yang punya bengkel dan pengen disenggol sama Bang Bre, langsung aja kau tulis di kolom komentar atau DM di Instagram kita. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sama-sama. sehat selalu. Sehat.